Menko Polhukam Mahfud MD angkat bicara terkait dengan kritik yang disampaikan sangat pedas oleh Bima, mahasiswa asal Lampung yang kuliah di Australia terhadap pemerintah Lampung. Nah, dalam keterangan terbarunya, Mahfud MD mengatakan itu nggak benar kalau ada APH atau aparat penegak hukum yang melakukan intimidasi seperti klaim dari Bima yang terlihat sangat sedih dan juga tertekan pada saat orang tuanya yang tinggal di Lampung Timur itu didatangi oleh sejumlah anggota kepolisian, bahkan juga wakil bupati hadir di sana. Sudah ada keterangan terbaru dari Humas Polda Lampung, Kombes Jahwani Pandra Arsyad yang mengatakan bahwa benar, tim kami telah mendatangi rumah Bima di Lampung Timur. Tujuannya adalah untuk memverifikasi dan juga mengamankan keluarganya kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Tetapi Bima membantah, kalau memang mau mengamankan, kenapa Pak harus ngecek ijazah saya, kemudian rekening saya, kemudian nanya ini dan itu, yang kesannya adalah mencari-cari kesalahan dari Bima agar bisa dilakukan kriminalisasi. Ini yang kutangkap dari Bima. Tetapi itu semua dibantah. Nggak hanya dari Polda Lampungnya saja, bahkan dari Wakil Gubernur Lampung pun juga mengatakan hal yang senada. Sebelum kita lihat lebih jauh, coba kita simak dulu adalah keterangan dari Pak Mahfud MD yang diwawancara di channel R66 Newlytics yang mengatakan hal demikian. Itu nggak benar kalau ada APH yang melakukan intimidasi ke keluarganya Bima di Lampung Timur. Punya hak konstitusional untuk menyatakan itu, apalagi demi perbaikan. Bupati itu mungkin tidak punya kewajiban hukum untuk lalu ikut itu, karena itu hanya kritik, bukan laporan ke aparat penegak, tapi dia punya kewajiban moral sebagai pemimpin. Dan tidak semua pemimpin seperti Bupati Lampung, kalau dikritik lalu yang ngeritik. Anda masih ingat? Oke, tidak semua bupati seperti Bupati Lampung kalau dikritik langsung begitu. Well, I know this is going to be very debatable, tetapi disampaikan Pak Mahfud MD beberapa poin adalah, pertama, Bima itu sama seperti masyarakat Indonesia pada umumnya, memiliki hak konstitusional untuk melakukan kritik tersebut, apalagi juga untuk kemajuan daerahnya. Kemudian Bupati tak punya kewajiban hukum karena ini hanyalah sekedar kritik dan hanya punya kewajiban moral aja. Jika ada APH yang ikut campur, Mahfud MD juga mengatakan, saya akan panggil, saya tidak boleh diam saja dan akan segera dilakukan klarifikasi apakah benar intimidasi atau bukan. Ini adalah keterangan dari Polda Lampung, Kabid Humasnya mengatakan bahwa tidak ada intimidasi. Kami hanya ngecek benar atau tidak, dan juga tidak ada orang-orang yang melakukan hal negatif ke keluarganya yang berada di Lampung Timur tersebut. Sosial media tersebut untuk memastikan kembali bahwa keluarga dari yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan saudara Bima adalah bagian daripada keluarga tersebut. Oke, itu adalah statement resminya. Tetapi berbeda dengan statement Bima di sosial medianya. Ada salah satu keterangan, ini adalah bagian di mana orang tuanya itu sudah 2 kali didatangi oleh kepolisian di Lampung. Sebegitu pentingnya ya, bahkan juga sempat dimaki-maki oleh Gubernur Lampung. Menurut keterangan Bima, dikatakan bahwa ayahnya pada saat ditelepon oleh Gubernur Lampung tersebut, kamu tidak bisa mendidik anak kamu. Itu adalah statement yang disampaikan Bima, teman-teman. Oh, ini cuplikan pada saat didatangi kepolisian. Gue bingung ya sama kepolisian daerah provinsi gue itu. Mereka bilangnya tidak mengintimidasi, tapi ingin melindungi keluarga gue. Oke. Tapi yang aneh, itu kan kedatangan kedua kali ya. Bos itu malam itu tuh kedatangan mereka kedua kali karena gue udah bikin video koar-koar dan mereka ketar-ketir. Jadi mereka datang untuk yang kedua kalinya. Yang pertama, kroconya doang datang. Kapolseknya doang yang datang. Profiling. Nah, gue gak ngerti profiling ini tujuannya apa. Kalau sampai dimintain ijazah SD, SMP, SMA, sampai gue kuliah, sampai offer letter gue yang di Mekawari gue kasihin, terus minta rekening gue, buku rekening gue gak ada buku rekening, sampai minta debit card, sampai mintain alamat gue yang tinggal di sini di Australia di mana. Itu tujuannya buat apa? Gue gak ngerti gitu. Katanya untuk verifikasi. Buat apa? Gue bingung gitu. Pas si Kapolseknya itu udah pulang tuh, gue tanya-tanya ke Sri kan. Sri itu ibunya. Gitu ya, sebelum malam. Sebenarnya
ini tuh buat apa profiling ini tujuannya? Dimintain ijazah, buku rekening, alamat gue yang di Sydney, ini buat apa? Huh? Kata Sri, ini tuh buat memastikan aja bahwa kamu tuh benar-benar pintar sekolahnya, benar-benar lulus, mau pintar anjrit. Terus juga rekening itu untuk memastikan bahwa kamu itu pakai dana pribadi dan juga disupport dana dari orang tua, dari mama papa gitu. Memang mereka katanya agak curiga gitu. Si nyokap gue bilang agak curiga kayaknya, karena kan bokap cuma PNS, kok bisa kuliah ke luar negeri. Ya bisa, lo jawab aja lah Sri, lo jawab aja, gue kaya kayak Musdalifah gitu. Apa? Nah lo. Oke, jadi memang dugaannya adalah kayak mau kriminalisasi gitu teman-teman ya. Memang mungkin sebagian orang berpikir kalau orang kuliah di luar negeri itu kalau nggak beasiswa atau kaya raya banget nggak sanggup begitu. Sebenarnya kuliah di Australia termasuk yang relatif terjangkau ya, karena kan tergantung biaya pendidikannya itu sekolahnya di mana ataupun juga gaya hidupnya plus juga jurusannya. Dan Bima juga beberapa kali menunjukkan dia juga punya kerja part time ya sebagai waiter. Kerja part time di luar negeri seperti itu bukan seperti di Indonesia, gaji waiter kan paling mohon maaf ya hanya beberapa juta. Tapi kalau di Australia itu bisa untuk biaya hidup dia, biaya living cost dia selama sebulan itu sudah pas banget, sudah bisa banget. Ya ini sih ya sedih aja ya kalau memang tujuan dari polisi Lampung ini hanya untuk memverifikasi apakah benar ini anak Anda, bukan kok terlalu dalam sekali ya sampai ke area situ segala gitu. Kesannya kayak dia ini penjahat internasional begitu. Ingat loh buat Bapak polisi yang ada di Lampung, Anda masih ingat dong kita dengan kasusnya Verdi Sambo, seorang jenderal bintang 2, Kadif Propam, terus juga Kasat Gasus, punya banyak koneksi dengan orang-orang hebat di Indonesia, itu pun bisa tumbang loh. Jadi tujuanku menyampaikan ini adalah mengingatkan pesan dari Kapolri yang mengatakan bahwa kalau ada perintah dari atasan yang tidak benar, melanggar hukum atau melanggar hal-hal yang nggak benar lah intinya seperti itu jangan diikutin. Jadi buat Bapak polisi ya di Lampung juga, I know this is going to be not easy, tetapi kalau Anda masih sayang dengan karir Anda, janganlah melakukan hal-hal yang kesannya nanti malah memberikan negatif bagi keluarganya dari Bima di Lampung Timur. Ya biarkan aja. Kalau memang tujuannya untuk melindungi, bukan seperti itu sih menurut aku. Masa melindungi seperti Bima katakan, orang tuanya itu, bapaknya terutama dipanggil sama wakil bupati, kemudian wakil bupatinya itu ditelepon oleh Gubernur Lampung, kemudian mengatakan hal yang sudah aku sampaikan tadi. Intinya menurut Bima adalah dimaki-maki, tidak becus mendidik anak dan sebagainya. Walaupun wakil Gubernur Lampung juga cukup aktif ya menjawab isu mengenai Bima ini, baik di sosial medianya ataupun juga di TV Nasional Indonesia. Kemarin sudah di TV One, sekarang juga ada wawancara di Kompas TV.